Pemirsa, ratusan warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan saling dorong saat mengurus bantuan modal usaha. Warga bahkan sempat adu mulut dengan petugas. Ratusan warga berdesak-desakan dan berteriak di halaman bank yang menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro di Jalan Pahlawan Jeneponto. Warga yang khawatir tidak mendapatkan nomor antrian bahkan sempat adu mulut dengan petugas keamanan. Ratusan warga ini rela berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan untuk mendapatkan kucuran dana sebesar Rp2.400.000. Pemirsa, jenazah pasien COVID-19 di Jember, Jawa Timur disalatkan di tengah jalan saat menuju area pemakaman. Keluarga sempat menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Jenazah pasien COVID-19 bernama Muslikah, 79 tahun warga desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Jember disolatkan di tengah jalan area pemakaman umum desa setempat. Warga menyalakan saat jenazah masih berada di dalam mobil ambulans. Langkah ini diambil oleh Satgas Penanggulangan COVID karena keluarga serta warga setempat menolak almarhumah disalatkan di rumah dan meminta disalatkan di masjid. Keluarga juga menolak almarhumah dimakamkan dengan protokol COVID. Namun Kapolsek Jombang Ibtu Kusmianto mengatakan tidak mungkin pemakaman dilakukan secara normal karena almarhumah merupakan pasien positif COVID. Tinggal warga Padomasan itu sudah terindikasi COVID sesuai keterangan dari rumah sakit, ya. Bahkan dibuat dengan keterangan dari puskesmas, petugas puskesmas Jombang, ya. Jadi estafet informasi atau data dari rumah sakit. Setelah diberi pemahaman, akhirnya keluarga menyetujui jenazah Muslikah dimakamkan secara protokol kesehatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pasca tewasnya siswi SMA yang nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan langsung berkoordinasi dengan petugas Reskrim Polres Goa. Dinas Pendidikan menduga aksi bunuh diri korban akibat hubungan asmara. Usai mengunjungi rumah duka dan sekolah korban, Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan petugas Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Selain menyampaikan hasil penelusuran di sekolah dan kedua orang tua korban, Dinas Provinsi Wilayah Makassar dan Kabupaten Goa menyampaikan dugaan hal lain yang membuat Miftah Sari nekat mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Masalah itu tadi, saya juga menanyakan kepada temannya, ternyata sedikit ada masalah mohon maaf percintaan ya, mungkin masih ABG, sehingga mungkin bisa jadi itu menjadi motif untuk melakukan bunuh diri karena memang H-1 dia sempat melakukan komunikasi dengan sahabatnya dan menanyakan masalah kekasihnya seperti itu, dan setelah itu menanyakan mengenai racun yang bisa membunuh binatang hama seperti itu. Namun dari hasil penyelidikan polisi, sebelumnya ada dugaan Miftah Sari tewas bunuh diri karena depresi belajar online. Sesuai hasil lidik atau keterangan kami di lapangan bahwa yang bersangkutan depresi sehubungan dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan dari sekolah terkait lewat WhatsApp atau online. Dan dia yang bersangkutan sering curhat kepada teman-teman sekolah. Korban ditemukan tergeletak di bawah tempat tidurnya di Desa Bilaya, Kecamatan Manuju Goa, Sulawesi Selatan, dengan mulut mengeluarkan busa pada Sabtu pagi. Aksi bunuh diri ini bahkan sempat diabadikan korban menggunakan kamera ponselnya. Hingga kini, polisi akan terus mendalami penyebab lain yang membuat siswi ini nekat bunuh diri. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempersiapkan semua hal mengenai vaksin COVID-19 dengan matang. Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN agar menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat miskin dan vaksin yang berbayar. Presiden Jokowi meminta persiapan hingga implementasi terkait vaksinasi COVID-19 dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Presiden menegaskan untuk vaksin gratis untuk rakyat miskin akan diurusi oleh Menteri Kesehatan, sementara vaksin berbayar berada di bawah tanggung jawab Menteri BUMN.
Menurut Presiden Jokowi, penanganan penyaluran vaksin yang matang penting karena menyangkut soal tanggung jawab dan perihal administrasi pengadaan dan pelaksanaan di lapangan. Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik. DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sahkan peraturan daerah penanggulangan COVID-19. Raperda yang berisi 11 bab dan 35 pasal ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, aparat, ataupun masyarakat dalam memutus mata rantai persebaran COVID-19 di Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah penanggulangan COVID-19. Raperda yang berisi 11 bab dan 35 pasal diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menekan ketertiban masyarakat atas protokol kesehatan. Raperda mengatur sanksi pidana ringan seperti bagi warga yang mengambil paksa jenazah probable dan terkonfirmasi COVID-19 dapat didenda Rp5 juta bahkan hingga Rp7,5 juta jika dengan kekerasan. Menolak rapid test atau PCR COVID-19 juga dapat didenda sebesar Rp5 juta. Selain itu, meninggalkan fasilitas isolasi atau kesehatan tanpa izin petugas juga didenda Rp5 juta. Dengan adanya perda, diharapkan memberi payung hukum yang kuat untuk pelanggar protokol kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat ibu kota. Pada prinsipnya kita menginginkan dan pemerintah menginginkan agar perilaku masyarakat itu berubah. Itu yang mau didorong. Jadi menjadi pola hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana supaya itu bisa terwujud? Maka diperlukan sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus dari pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang akan terus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berhasilnya dan sudah disahkannya perda ini, kita memiliki landasan yang kuat dalam berpijak, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Jadi semua diatur secara jelas, secara detail. Ada yang diatur dalam perda dan tentu juga ada yang telah diatur dalam pergub dan kepgub. Jadi antara perda, pergub dan kepgub saling menguatkan, saling bersinergi positif ya. Tentu yang paling tinggi adalah ketentuan peraturan perundangan adalah perda. Jadi kita semua mengacu pada perda. Selain mengatur sanksi, Perda juga mengatur tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi karena pandemi. Selain itu, insentif tenaga kerja medis juga jadi tanggung jawab Pemprov DKI. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Rizky Ihwal, dan Budi Wicaksono, iNews melaporkan. Ditolak rujuk, seorang pria di Banjarmasin, Kalimantan Selatan nekat membakar rumah mertuanya. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.